Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar podcast Kajian Islami Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu untuk kita semua dan bisa menjalankan ibadah puasa di hari ke-17 ini dengan baik dan lancar. Selamat datang kembali di siaran kami yang penuh keberkahan. Bersama saya Santi Caca, dan hari ini kita akan menjelajahi tema yang penuh makna, yakni 3 doa yang dipersembahkan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama narasumber kita dari Penyuluh Agama oleh Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu dengan Ustadz Haji Kurnain SHI. Baik pendengar setia radio podcast Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan kajian Islami dengan tema 3 doa yang dipersembahkan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih dahulu kita kenalan dengan narasumber kita. Selamat pagi Pak Ustadz. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Silakan untuk menyapa pendengar radio Kepulauan Seribu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'd. Para pendengar setia radio Kepulauan Seribu rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Al-Faqir Haji Kurnain bin Muhammad bin Umar Al-Batawi. Saya ditugaskan di Pulau Seribu Selatan ini di bagian daripada penyuluh agama kantor Kementerian Agama. Alhamdulillah saya bersyukur bisa silaturahmi ke tempat penyiaran radio Pulau Seribu ini. Mudah-mudahan silaturahmi saya dan juga Ibu mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya tinggal di Jakarta Barat, nama kampungnya Joglo, ya. Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, dan saya lulusan daripada pesantren Darul Gawa Dakwah Bangil Pasuruan. Dan alhamdulillah ya sekarang saya sudah bekerja di Kepulauan Seribu ini. Mudah-mudahan saya bisa berkhidmah mengabdi di Pulau Seribu ini kepada masyarakat Pulau Seribu sekitarnya khususnya. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Ini saja perkenalan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pendengar radio Kepulauan Seribu, dalam perjalanan spiritual ini ada momen-momen yang sungguh istimewa dan penuh keajaiban. Hari ini kita akan merenungkan 3 doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Doa-doa yang pintu pembuka kebaikan dan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Mari kita bersama-sama memahami makna dan hikmah di balik doa-doa tersebut, serta belajar bagaimana kita dapat menghidupkan makna doa tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar radio podcast Kajian Islami RKS Kepulauan Seribu, mari kita dengarkan bersama kajian Islam dari Ustadz Haji Kurnain SHI tentang 3 doa yang dipersembahkan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wal ali amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para pendengar Radio Kepulauan Seribu yang terhormat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, di waktu, di hari, bahkan di bulan yang penuh barakah ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat yang begitu banyak, sehingga alhamdulillah pada saat ini, pada waktu ini, kita masih diberikan kesempatan untuk daripada mensyiarkan daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala melalui daripada kajian Islam Radio Kepulauan Seribu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan pada hari ini, insya Allah mudah-mudahan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita di akhirat nanti. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqamaan dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita, Ramadan kita tahun ini dari awal hingga akhir, insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, syuri tauladan kita, panutan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga nanti di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan beliau, yakni syafatul uzmah kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar setia Radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, bahwasannya ada 3 amin, yang mana amin tersebut dipersembahkan atau dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, doa yang dipanjatkan, yang dipersembahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yaitu malaikat Jibril mengatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yugfar lahu famata fadakhala nar ab'adallah qul amin faqultu amin. Saudara, para pemirsa, pendengar Radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, ini amin yang pertama yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata malaikat Jibril alaihissalam yang artinya, wahai Muhammad, siapa orang yang menutupi Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, bertatap muka dengan Ramadan, falam yugfar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, famata fadakhala nar ab'adallah qul amin faqultu amin, maka kalau orang itu meninggal langsung dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ab'adallah qul amin faqultu amin, semoga orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul amin faqultu amin, katakan amin ya Muhammad, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Para pemirsa, pendengar Radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, ini amin yang pertama, artinya siapa orang berjumpa dengan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan maghfirahnya Allah, maka dia mendapatkan doa dari malaikat Jibril alaihissalam. Tak kalau orang itu meninggal langsung dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa, pendengar Radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, sekarang kita alhamdulillah bertatap muka dengan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, berhadapan dengan Ramadan, alhamdulillah. Kalau saat ini dan insya Allah sampai akhir nanti kita masih dalam keadaan berpuasa, bahkan mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjelarang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi disayangkan bagi orang yang berjumpa dengan Ramadan, bertatap muka dengan Ramadan, berhadapan dengan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan maghfirahnya Allah, tidak mendapatkan daripada ampunan Subhanahu wa taala. Maaf, model manusia bagaimana yang tidak mendapatkan maghfirahnya Allah? Manusia yang bagaimana yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan yang pertama, manusia yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah padahal dia bertemu dengan Ramadan. Padahal dia berjumpa dengan Ramadan, bertatap muka dengan Ramadan, tetapi maaf ya, orang tersebut tidak menjalankan ibadah puasa. Padahal dikategorikan dia orang yang sehat walafiat. Ya, sudah termasuk daripada syarat rukunnya untuk menjalankan daripada puasa Ramadan, tetapi dia tidak menjalankan yang namanya puasa. Puasanya diabaikan. Puasanya dirahmekan, bahkan dia sama sekali tidak tidak menjalankan yang namanya ibadah puasa. Ditinggalkan itu ibadah puasa, maka inilah orang yang mendapatkan doa dari malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kalau orang itu meninggal, langsung dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ini tipe manusia yang tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atau ampun dari Allah Subhanahu wa taala, bertemu Ramadan, berhadapan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Tipe manusia yang kedua, manusia yang berjumpa dengan Ramadan, berhadapan dengan Ramadan, bertatap muka Ramadan, ya, tetapi tidak mendapatkan maghfirah Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang bagaimana? Yaitu manusia, ya, dia berpuasa, dia menjalankan daripada ibadah puasanya, ya, tepat waktu, bahkan dia berzikir, berselawat, baca Quran dan sebagainya, amalia-amalia Ramadan, kegiatan-kegiatan Ramadan, sunah-sunah Ramadan, ya, dijalankan dengan penuh, dijalankan dengan baik. Tetapi di situ ada salah satu yang menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan maghfirahnya Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yaitu tak kala dia berpuasa ibadah dalam Ramadan, tetapi dia puasanya, ibadah puasanya, maaf, bukan karena Allah, bukan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia puasa mungkin karena ingin dipuji. Dia puasa mungkin karena ingin dibilang orang ahli puasa. Mungkin dia puasa karena ingin ya mendapatkan sesuatu, iming-iming dan sebagainya, atau ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kedudukan, atau ingin dapat yang lain. Walhasil, tak kala dia ibadah puasa Ramadan, puasanya maaf, bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pun orang, ya, manusia tipe seperti ini, tak kala berjumpa Ramadan, berhadapan Ramadan, dia tidak mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jelas dalam hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama Ramadan, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan syarat pertama imanan, dia puasanya karena iman kepada Allah, iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ihtisaban, dan puasanya ihtisaban, artinya lillahi ta'ala, ikhlas puasanya mencari ridho Allah, mencari ridho Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan puasanya karena ini, bukan karena itu, bukan ingin begini, ingin begitu, bukan, tapi puasanya betul-betul lillahi ta'ala, li Rasulillah, untuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dia dapat? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 2 tahun, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, bahkan 50 tahun yang lalu, kalau kita puasanya karena iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang lalu, tahun-tahun yang lalu itu dilebur dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Para permisa, para pendengar radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, inilah amin yang pertama yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada kategori, ya, yang diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, insyaallah. Kemudian
Ramadan adalah bulan karim, bulan baik. Ya. Kok bisa-bisanya seseorang tak kalah berhadapan dengan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Kok bisa tidak mendapatkan maghfirahnya Allah? Padahal Ramadan adalah termasuk syahrul kiram, syahrul bulan dermawan, bulan baik. Yang mana dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala jor-joran, memberikan pahala yang begitu besar. Ya, untuk siapa? Untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Ramadan ya syahrul ummati. Ramadan adalah bulan umatku. Artinya apa? Dalam Ramadan ini ya adalah suatu spesial. Spesial untuk siapa? Untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Ramadan semua amalia kita, tindak tanduk kita, gerak-gerik kita, semuanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alangkah rugi dan ruginya bila seseorang bertemu Ramadan, berhadapan Ramadan, tetapi tidak mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Ramadan Allah betul-betul ya memberikan spesial, memberikan pahala yang begitu banyak, maghfirahnya Allah pun luas ya untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para pemirsa, pendengar radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, ayo kesempatan kita. Kita masih dipertemukan Ramadan. Sekarang masih nisfu Ramadan, masih pertengahan Ramadan. Ayo kita raih itu yang namanya maghfirahnya Allah. Kita ambil itu yang namanya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat dikatakan, ya syahrul Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru idkum minan nar. Bulan Ramadan awalnya adalah rahmat dari Allah. Mulai tanggal 1 Ramadan sampai 10 Ramadan Allah menurunkan rahmat. Untuk siapa? Untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikasih jor-joran, dikasih habis-habisan, rahmat begitu banyak Allah berikan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahan Ramadan, mulai tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Ya, itu adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah ya pada saat itu diberikan ya besar-besaran. Diberikan jor-joran untuk apa? Untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maghfirahnya Allah begitu luas, ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Wa akhiru idkum minan nar, dan akhir Ramadan mulai 21 Ramadan sampai 30 Ramadan idkum minan nar, pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa, pendengar radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, ayo kita raih semuanya. Mulai daripada rahmat Allah. Mulai daripada rahmat Allah, kemudian ya maghfirahnya Allah, ampun Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian adalah idkum minanar, pembebasan api dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ya akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, para pendengar pecinta daripada radio Kepulauan Seribu rahimakumullah. Dan selanjutnya, amin, doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yubirrahuma ahaduhuma famata fadakhala nar abadallah qul amin faqultu amin." Para pemirsa rahimakumullah, amin yang kedua yang dipanjatkan atau yang ya disahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah? Malaikat Jibril bilang, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, siapa orang yang menututi kedua orang tuanya, bertemu kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, baik bapak maupun ibu, bertemu dia kedua-duanya atau salah satu kedua orang tuanya, tapi walam yubirrahuma aw ahaduhuma, dia tidak bakti kepada kedua orang tuanya, atau salah satunya dia tidak bakti, baik pada ibu, baik pada bapak, dia nggak bakti. Yang ada mohon maaf, dia durhaka sama orang tuanya. Ya, dalam hal ini disebut dengan ya uququl walidain, bukannya birrul walidain tapi uququl walidain, durhaka sama orang tuanya. Ya, masuk Ramadan, kita tidak menyapa orang tua kita, kita tidak minta doa sama orang tua kita, kita tidak silaturahmi sama orang tua kita. Yang ada maaf, ya, tak kala masuk Ramadan, kita benci sama orang tua kita. Kita marah sama orang tua kita. Saudara, mohon maaf, maka puasa kita pada saat ini, kalau kita masih benci sama orang tua, kita masih marah sama orang tua,
putus hubungan kita sama orang tua, maka puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala percuma. Percuma. Nah, orang seperti ini kata Rasul, kata malaikat Jibril alaihissalam, ya, paman mata pada khalanar abadallah kul amin. Fakultu amin. Maka kalau orang ini meninggal, langsung dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kul amin fakultu amin. Katakan amin ya Muhammad, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, para pemirsa, para pecinta daripada radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, ayo, siapa masih ada orang tuanya, baik kedua-duanya masih ada atau salah satunya masih ada, kesempatan kita untuk apa? Untuk mencari ridhonya orang tua kita, keberkahan orang tua kita. Maaf, mungkin kita mencari ridho orang tua, kita mencari ridho, ya, mencari keberkahan, kesana kemari, mencari kekeramatan, ya, kesana kemari. Tapi di hadapan kita, di rumah kita, ada yang lebih keramat lagi, ada yang lebih berkah lagi. Ya, kalau dia berdoa, langsung doanya dijawab Subhanahu wa taala. Kalau dia bermunajat kepada Allah, dia mohon kepada Allah untuk anaknya, itu langsung dikabul Subhanahu wa taala. Siapa dia? Siapa mereka? Orang tua kita. Oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridha walidain, wa suhtullah fi suhti walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua kita. Saudara, para pemirsa, pendengar radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, orang tua kita adalah kunci daripada keberhasilan kita dunia dan akhirat. Kita ingin berhasil dunia, orang tua kita kuncinya. Ingin berhasil akhirat, orang tua kita kuncinya. Artinya apa? Inilah orang tua kita, pintu daripada kekeramatan. Maka dikatakan orang tua kita adalah mambul barokat wal karomat. Orang tua kita adalah pintu keberkahan dan pintu kekeramatan. Sebaliknya, orang tua kita bisa menjadi daripada pintu tidak kekeramatan. Artinya pintu bala, musibah bisa juga kepada orang tua kita. Ya, dengan catatan kalau kita uququl walidain. Kalau kita tidak bakti kepada orang tua kita, ya, kita tidak ta'zim, kita tidak hormat kepada orang tua kita, maka yang ada, ya, kita menjadi binasa dan binasa. Kita menjadi, ya, manusia yang tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kesempatan kita untuk mengabdi, untuk khidmah kepada orang tua kita yang wajib kita khidmah. Yang wajib kita ngabdi kepada siapa? Kepada orang tua kita. Kita ngabdi kepada sekolah, kita ngabdi kepada pesantren, kita mengabdi kepada guru. Tetapi mari, ya, kita mengabdi kepada orang, ya, yang telah membesarkan kita, yang telah melahirkan kita, yang mana membawa keberkahan buat kita. Siapa? Orang tua kita, tidak lain tidak bukan ibu bapak kita. Kita mengabdi kepada mereka. Bahkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah? Allah berfirman, "Man asbaha murdiyan li walidayhi muskhitan li fa ana an khuradin. Wa man asbaha muskhitan li walidayhi murdiyan li fa ana an sakhit." Para permisa, pendengar radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita selaku kita hambanya untuk selalu taat sama orang tua kita, untuk selalu bakti sama orang tua kita dalam kondisi bagaimanapun, dalam sesuatu apapun, tetap kewajiban kita untuk bakti kepada orang tua kita. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits qudsinya, "Man asbaha murdiyan li walidayhi muskhitan li fa ana an khuradin." Kata Allah, siapa orang di pagi hari, ya, membuat ridho orang tuanya, membuat bangga orang tuanya, membuat senang orang tuanya, muskhitan li, dia murka terhadapku, dia maksiat terhadapku, fa ana an khuradin, kata Allah, maka aku ridho terhadap dia, aku senang terhadap dia. Kenapa? Karena di pagi hari dia telah membuat bahagia orang tuanya, telah menjadikan orang tuanya ridho, orang tuanya senang, walaupun dia maksiat terhadapku. Maka Allah pada saat itu Allah ridho terhadap orang seperti ini. Artinya bagaimana? Mungkin kita di pagi hari sholat kita, ya, terlambat. Yang namanya subuh jam berapa? Jam setengah lima. Setengah lima. Katakan subuh setengah lima. Ya, ternyata kita bangun jam 7. Ya. Kira-kira buat murka Allah apa buat ridho Allah itu? Murka Allah. Murka Allah. Kenapa? Kita dalam maksiat. Artinya sholat kita bukan tepat waktu. Kita mengundur-undur sholat kita. Yang ada murka Allah. Tapi pada saat itu kita membuat girang orang tua kita.
kita membuat ridho orang tua kita senang. Maka yang tadinya Allah marah, Allah murka, ya kita udah maksud kepada Allah, maka Allah tidak jadi marah terhadap kita. Subhanallah Ustaz ya. Allah tambah ridho sama kita. Kenapa? Ini karena kita udah membuat bangga orang tua kita, membuat senang orang tua kita di pagi hari. Walaupun kata Allah, dia telah maksiat kepadaku, dia telah murka kepadaku. Ini Allah yang mengatakan. Sebaliknya, apa kata Allah? Man asbaha muskhitan li, man asbaha muskhitan li walidayhi murdian li, fa ana anhu sahib. Kata Allah, siapa orang di pagi hari telah membuat murka Allah, ya, telah membuat marah orang tuanya, telah membuat kesal orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya di pagi hari. Wa murdian li, tapi dia membuat aku ridho. Ya, dia membuat aku ridho, fa ana anhu sahib, maka aku marah sama dia. Aku murka sama dia. Artinya bagaimana? Mungkin di pagi hari, ya, kita mulai dari sebelum sahur udah tahajud. Tahajud ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz tahajud. Mulai dari jam 2 kita tahajud. Setelah sholat tahajud kita baca Quran. Setelah baca Quran kita baca zikir. Terus kita amali pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil nungguin sahur. Ya, setelah sahur ya kita sholat berjamaah di masjid. Ya, tak kala selesai kita pulang ke rumah. Pagi hari dibangunin sama orang tua kita. Orang tua kita bangunin. Bilang, nah ayo kerja. Udah jam berapa ini? Nanti kamu telat diomelin sama bos kamu. Pada saat dibangunin, kita marah sama orang tua kita. Kita ngambek. Kita kesel sama orang tua kita. Yang ada orang tua kita, kita maki. Kita caci. Maka yang tadi kita mulai dari tahajud, zikir, dan lain sebagainya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya. Apa kata Allah? Fa ana anhu syahid. Aku marah sama dia. Aku murka sama dia. Aku kesel sama dia. Kenapa? Karena di pagi hari telah membuat murka orang tuanya. Di pagi hari telah membuat kesel orang tuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa, pendengar setia daripada radio Kepulauan Seribu rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kesempatan kita untuk apa? Untuk lebih dekat kepada orang tua kita. Untuk lebih mengabdi diri kita kepada orang tua kita. Untuk mendapatkan keridhaan orang tua kita, mendapatkan keberkahan orang tua kita. Dari sekarang orang tua kita muliakan, orang tua kita ya kita sanjung agar kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Ini amin yang kedua, amin yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam bilang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Jibril bilang, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, man zukirta indahu falam yusur alaik famata fadakhala nar abadallah qul amin faqultu amin." Para pemirsa pencinta daripada pendengar radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, amin yang ketiga pun adalah ya salah satu nasihat juga buat kita. Apa itu? Malaikat Jibril bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, man zukirta indahu falam yusra alaik." Siapa orang menyebut nama engkau, siapa orang berselawat menyebut nama engkau di hadapan engkau. Ya, sebab maaf Ibu, ya, ini kalimat indahu. Indahu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab itu di sisinya, di sampingnya. Artinya di sekitar kita ini. Ya, bukan di luar. Kalau di luar enggak termasuk hitungan bagian. Ini indahu, di sisi kanan, samping kiri, depan belakang. Dia dengar. Ada seseorang Fulan bin Fulan menyebut nama Rasulullah, bersolawat pada Rasulullah. Dia dengar, tetapi tidak ada respek untuk menjawab nama Rasulullah. Tidak ada salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, yang ada dia cuek. Dia acuh. Nama Nabi sebut, dia acuh, dia cuek. Maka orang ini termasuk ya bagian daripada doa malaikat Jibril alaihissalam diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kalau orang itu meninggal langsung dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Abadallah qul amin faqultu amin. Semoga orang itu dijauhi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul amin faqultu amin, katakan amin ya Muhammad, maka Nabi mengatakan amin. Para pecinta, pendengar setia radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bagian daripada keberhasilan kita dunia dan akhirat. Kita ingin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ingin bahagia dunia akhirat, ingin bisa bertatap muka dengan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga, ingin mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Perbanyak yang namanya selawat.
terus bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab ya solawat adalah pintu kebahagiaan. As-solawat miftahus sa'adah. Solawat adalah pintu kebahagiaan buat kita. Bahkan ya dijadikan salah satu rukun dalam sholat. Apa itu? Kalau kita sholat, ya ibu, ya itu dalam tahiyat ada nggak namanya solawat? Ada salawat. Nama Nabi disebut. Kalau kita nggak menyebut nama Nabi, kita nggak bersolat, maka ya sholat kita tidak sah. Ya, udah nggak sah, nggak sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salawat termasuk kunci kebahagiaan buat kita dunia akhirat. Ya, bahkan diriwayatkan, ya, tak kalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini dikisahkan, tak kalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, lagi menjahit, ya, bajunya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun bagian daripada ya tanda kesolehan, ya solehahnya istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjahitkan yang namanya pakaiannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha lagi jahit pakaian Nabi di kamarnya, lagi menjahit, tiba-tiba lampu padam, lampu mati. Gelap, kamar gelap gulita, tidak ada sedikit pun cahaya. Saking gelapnya, jarum Sayyidatuna Aisyah jatuh. Tak kalah jatuh, itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha nyari-nyari, dicari di mana ini jarum, dicari-cari nggak ketemu tuh jarum. Kenapa? Saking gelapnya, karena ya pada saat itu lampu padam. Dicari-cari nggak ketemu ini jarumnya, ya nggak ketemu. Akhirnya tuh tiba-tiba spontan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ya buka pintu. Itu dikatakan tak kalah buka pintu, maaf itu baru mukanya Nabi doang, belum badannya Nabi, semuanya belum, baru mukanya Nabi. Pintu dibuka, itu ya mukanya Nabi, langsung yang namanya ya ruangan ya yang tadi gelap gulita, seakan-akan di situ ada matahari. Terangnya luar biasa, melebihi daripada matahari. Dahsyatnya, ya sehingga tuh jarum yang tadi nggak kelihatan langsung kelihatan. Subhanallah. Akhirnya tuh itu Sayyidatuna Aisyah takjub, kaget melihat wajah Nabi yang begitu terangnya. Makanya kita sering dengar, ya kalau ada acara Maulid, pembacaan Maulid itu ada dalam As-Surqal, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Artinya apa? Wajah Rasulullah, cahaya Rasulullah melebihi daripada cahaya-cahaya yang lain. Saking terangnya wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, para pemirsa, pendengar radio Kepulauan Seribu rahimakumullah. Lantas Sayyidatuna Aisyah bilang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget itu Aisyah. Apa yang dikatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Ya, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ma'adwaka wajah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, alangkah wajahmu bersinarnya luar biasa. Alangkah terangnya engkau punya wajah. Takjub, kaget Sayyidatuna Aisyah, engkau punya wajah saking terangnya Rasulullah. Melebihi daripada matahari, melebihi daripada yang cahaya-cahaya yang lain. Saking takjubnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lantas baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Wahai Aisyah, celaka orang nanti di yaumil qiyamah enggak melihat wajahku. Celaka mereka nanti di yaumil qiyamah enggak bisa melihat wajahku. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, manil maksud lam yarak wajah yaumil qiyamah? Wahai Rasulullah, yang kau maksud siapa tuh yang tidak bisa melihat wajah engkau nanti di yaumil qiyamah? Siapa itu mereka yang nggak bisa melihat wajah engkau nanti di yaumil qiyamah? Siapa itu mereka ya Rasulullah? Apa jawaban baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, al-bakhil. Kata Nabi, al-bakhil. Sayyidatuna Aisyah masih penasaran. Ya Rasulullah, manil bakhil? Siapa yang bakhil? Yang kau maksud yang bakhil itu siapa? Yang nggak bisa nanti di yaumil qiyamah, dia nggak bisa melihat wajah engkau nanti. Siapa itu ya bakhil? Yang kau bilang yang kau maksud bakhil itu siapa? Apa kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-bakhil
Man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah tak kala namaku disebut. Ya, ada seorang berselawat di hadapanku, di sisimu, tapi dia tidak menjawab salawatku. Dia tidak menjawab namaku, tidak respon, tidak respect, tidak spontan untuk menjawab salawatku, maka tak orang-orang itu, ya itulah orang yang bakhil. Ya, orang yang bakhil yang tidak bisa melihat wajahku nanti di yaumul qiyamah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa, pendengar radio Kepulauan Seribu rahimakumullah. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, dimanapun tempat, ya, tak kalau orang menyebut nama Rasulullah, bersolat kepada Rasulullah, mari spontan kita menjawab salawat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jawab nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita tidak dianggap, tidak distempel sama Nabi orang yang bakhil. Para pemirsa, pendengar radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, mungkin kalau kita dianggap bakhil sama teman kita, ya, kita bisa cari teman yang lain. Betul? Saya dianggap bakhil sama ibu nih. Saya kunain bakhil. Teman bukan dia doang. Masih banyak teman-teman saya. Betul? Betul, Pak. Saya dianggap bakhil dengan teman ini, dianggap bakhil sama tetangga ini. Tetangga masih banyak, teman masih banyak. Tapi kalau kita dicap bakhil, pelit, medit, kikir sama Nabi, bagaimana? Kita dianggap pelit, bakhil, kikir sama Nabi. Kira-kira kita mau nyari Nabi siapa? Nabi siapa yang kita mau cari? Nabi Fulan? Enggak. Nabi kita siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti menyelamatkan kita nanti dunia akhirat. Makanya kita jangan sampai kita dicap pelit, dicap kikir, medit oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita udah dianggap kikir, pelit, medit oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita termasuk, ya, orang-orang yang nanti, ya, tidak bisa memandang wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul qiyamah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau kita bicara bagaimana fadilahnya sholawat, fadilahnya kita bersalawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak, luar biasa. Sholawat kita kali satu kali sholawat menyebut nama Nabi itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10. Kita sholawat 10 sama Nabi, nyebut nama Nabi, dibalas oleh Allah 100. Siapa sholawat sama Nabi 100, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1000. Siapa sholawat sama Nabi 1000, maka jasadnya tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu, ya, keistimewaan sholawat sama Nabi. Jadi para pendengar, pemirsa radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, tak kalah kita menyebut nama Nabi, itu berarti kita udah sholawat sama Nabi. Jadi bukan kita anggap, oh, kita cuma nyebut nama Nabi doang, ya, nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Jangan, itu sangat bermakna. Berarti tak kalah kita menyebut nama Nabi, berarti kita dianggap orang yang bersolawat sama Nabi. Berarti pada saat itu kita akan mendapatkan 10 rahmat kalau kita sekali solawat. Tapi kalau kita berkali-kali, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak. Para pemirsa, pendengar radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, inilah 3 amin, ya, yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk tidak bagian daripada doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqamah dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan puasa kita, Ramadan kita tahun ini hingga awal akhir, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapatkan idkun minan nar Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Amin. dengan iman, Amin. dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu Amin wa ya Ta'ala. Allah. Amin amin. Dan kita bisa berbakti kepada orang tua kita, Pak Amin Ustadz, ya ya. Allah. Oke, pendengar radio podcast Kepulauan Seribu, alhamdulillah itu dia tadi kita sudah mendengarkan bersama kajian Islam dari Ustadz Haji Kurnain SHI dengan tema 3 doa yang dipersembahkan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma sholli Wasallam. alaihi.
Baik Pak Ustadz, saatnya kita sesi tanya jawab nih Baik, Pak Ustadz Ibu. ya. Baik. Dan di sini ada beberapa pertanyaan dari pendengar setia Radio Kepulauan Seribu. Baik. Oke, Pak Ustadz langsung saja ya pertanyaan yang pertama di sini. Bagaimana sejarah dan latar belakang dari 3 doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Baik. Dari sejarah 3 amin ini yang diaminkan oleh malaikat Jibril yang dipanjatkan doanya oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada riwayatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. Itu dikisahkan, diceritakan tatkala baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berkhutbah, ya, ingin ceramah, ya, baru naik tangga yang pertama, ini spontan tiba-tiba beliau mengucapkan kalimat amin. Lanjut ke tangga yang kedua pun beliau mengucapkan kalimat amin. Sampai lanjut ke tangga yang ketiga pun beliau mengucapkan amin. Sehingga pada saat itu jamaah yang mendengar, ya, pada takjub, pada kaget. Kenapa? Sebab tidak biasanya Nabi kalau ingin ceramah, ingin khutbah, nggak pernah ya mengucapkan amin. Tapi pada saat itu Nabi ngucapin amin bahkan sampai 3 kali. Sehingga singkat cerita, tak kalah sudah selesai daripada khutbahnya, ini salah seorang jamaah yang dengar pada saat itu langsung berdiri menanyakan tentang kejadian yang aneh tadi. Kejadian yang asing pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa asing? Sebab Nabi nggak pernah melakukan ini, nggak pernah begini, nggak pernah mengucapkan kalimat amin. Sehingga orang itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'aina anifan indama sa'ata mimbar faqulta amin. Salah samarot. Lima ya Rasulullah, akhbirna ya Rasulullah, mada hadas ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami melihat tak kala engkau ingin berceramah, ingin naik mimbar, ingin berkhutbah, ya, engkau mengucapkan amin sampai 3 kali. Apa yang terjadi Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Kasih tahu kami ya Rasulullah, apa yang terjadi pada dirimu ya Rasulullah? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan, ya, tak kala aku ingin naik mimbar, atani Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril menghampiriku, malaikat Jibril menghampiriku, mendatangiku sambil mengatakan, ya, siapa orang bertemu dengan Ramadan. Di tanggal pertama, malaikat Jibril mengatakan, siapa orang bertemu dengan Ramadan tetapi dia mendapatkan maghfirahnya Allah. Kemudian di tangga yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, ya, siapa orang bertemu kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya tapi tidak bakti kedua orang tuanya. Ya, tangga yang ketiga, malaikat Jibril bilang pada Rasulullah, siapa orang berselawat di hadapanmu, ya, di sisimu tapi dia tidak bersolat kepadamu, tidak menyebut namamu. Inilah, ya, sedikit daripada asbabul wurud. Ya, kalau dalam hadis, ya, itu namanya asbabul wurud. Ya, sebab-sebab terjadinya ini hadis. Kalau dalam bahasa Quran itu asbabun nuzul. Ya, tapi kalau hadis itu asbabul wurud. Ya, ini sedikit sejarah, ya, 3 amin yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik Pak Ustadz, langsung saja pertanyaan yang kedua Pak Ustadz ya. Apa makna mendalam dari masing-masing doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Dan bagaimana doa-doa tersebut mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Jadi ini 3 doa ini dipanjatkan malaikat Jibril adalah, ya, amaliyah kita. Amaliyah kita yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Artinya, ya, dalam bulan Ramadan lebih-lebih kita mencari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana di bulan Ramadan? Apakah kita tidak mencari maghfirahnya Allah? Apakah kita tidak mencari ampun dari Allah? Tetap kita mencari maghfirahnya Allah. Tetap kita harus mencari ampun dari Allah Subhanahu wa taala walaupun itu di luar bulan Ramadan. Kenapa? Sebab, ya, yang namanya ampun Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, kita melanggar, maaf, ya, dalam tanda kutip, jangan kita nungguin Ramadan doang. Iya Pak Ustadz. Iya. Oh, nanti aja dah nunggu maghfirahnya Allah di bulan Ramadan. Maksiatnya bukan di bulan Ramadan. Nunggu Ramadan kelamaan. Jadi makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah menuju ampunan Allah. Jadi kalau Allah mengatakan bersegeralah menuju ampunan Allah, berarti ini, ya, kira-kira khusus Ramadan apa kapan aja? Kapan aja? Kapan aja.
Kapan aja kita di situ merasa maksiat, merasa berdosa, melanggar perintah Allah, wasari'u, segeralah menuju ampun Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah minta ampun Subhanahu wa taala. Jadi ini doa sangat luar biasa, ya. Dan juga baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kita ayo banyak-banyak doa. Ya, khususnya doa minta keselamatan dunia dan akhirat. Baik Pak Ustadz, luar biasa jawaban dari Pak Ustadz ya. Semoga bermanfaat juga buat Amin, kita. amin. Baik Pak Ustadz, intisari dari kajian Islam kita kali ini seperti apa? Pesan dan kesannya Pak Ustadz, silakan. Pesan dan kesan yang saya sampaikan untuk umumnya buat para pemirsa, pendengar radio Kepulauan Seribu rahimakumullah, dan khususnya buat diri Al-Fakir, mari sama-sama kita manfaatkan waktu kita. Kita manfaatkan hidup kita ini, sisa waktu kita, sisa hidup kita, sisa umur kita. Untuk apa? Untuk berbakti pada orang tua kita, berbakti pada Allah dan Rasulnya. Ya, kesempatan kita untuk ibadah, untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab maaf, yang namanya umur tidak ada yang tahu. Yang namanya umur tidak ada yang tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Oleh karena itu, ayo kesempatan kita untuk lebih giat lagi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di Ramadan kita ini nih, tahun ini nih. Ya, kesempatan emas buat kita untuk apa? Untuk lebih giat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf, mungkin tapi harapan kita mudah-mudahan kita panjang umur ya, Bu. Iya, sehat walafiat. Mudah-mudahan ketemu lagi Ramadan tahun depan. Ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dikhawatirkan, ditakutkan. Namanya umur nggak ada yang tahu. Mungkin ini Ramadan terakhir buat kita. Oleh karena itu kesempatan emas buat kita. Untuk apa? Untuk lebih giat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mendekatkan diri kita ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar bagi orang yang ibadahnya di luar dalam Ramadan, yang ibadahnya Masya Allah, yang ibadahnya luar biasa, ya. Dia takwa kepada Allah, dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini khususnya, maka dia mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Ini gelar paling tertinggi. Mungkin kalau gelar-gelar jabatan nggak seberapa. SHI, SPD, MPD, dan lain-lain sebagainya. Nggak seberapa. Dibanding kita mendapatkan gelar yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa? La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita udah takwa, ya, mendapat gelar-gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keberkahan, kesuksesan dunia dan akhirat. Tapi kalau titel-titel yang lain, ya, belum menjamin kita. Belum tentu, walaupun SS-nya banyak, betul Bu? Betul Pak Ustadz. Belum menjamin kebahagiaan. Mungkin kebahagiaan di dunia doang, akhirat belum tentu. Tapi kalau kita mendapatkan titel dari Allah, apa itu? La'allakum tattaqun, takwa, maka kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Mungkin ini pesan dan kesan saya, ya, khususnya buat diri saya pribadi. Mari sama-sama kita lebih takwa lagi kepada Allah, kita lebih takut lagi kepada Allah, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Ramadan tahun ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan taufik hidayahnya, sehingga kita bisa istiqamah dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sekali lagi ya Allah, kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita, Ramadan kita tahun ini, ya, dari awal hingga akhir diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mungkin ini saja, ya, pesan dan kesan dari saya. Terima kasih Pak Sama-sama Ustadz, Ibu, atas sama-sama. kajiannya. Sama-sama. Atas Mohon waktunya. maaf juga, mohon Semoga maaf, mudah-mudahan bermanfaat manfaat. untuk Amin. kita semua Pak Ustadz, ya. Amin. Baiklah, terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan spiritual hari ini. 3 doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa pesan-pesan yang amat dalam dan berharga bagi kita semua. Amin. Semoga kita dapat terus memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Amin ya Allah. Serta mengamalkan ajaran-ajaran yang telah Dia sampaikan kepada kita melalui para utusannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin Ibu, redonya.